Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Segala puji dan segala hormat hanya bagi Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di tengah perhimpunan ibadah ini, memerintah kehidupan kita masing-masing. Juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Dan selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya firman itu keluar, supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita di malam ini, sehingga ibadah ini betul-betul menjadi berkat yang heran dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, seberapa kita yang hadir. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk yang kesekian kali saya telah menyampaikan Rut pasal yang ketiga. Adapun isi pokok dari Rut pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 18 dibagi dalam dua kisah, yaitu 1 Rut 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7, Rut berada di kaki Boas. 2 Rut 3 ayat 8 sampai dengan ayat 18, Rut memohon supaya Boas rela menjadi penebusnya. Puji Tuhan, singkatnya kita sudah melihat pribadi yang membawa kehidupannya berada di bawah kaki salib Kristus. Puji Tuhan, 2 minggu berturut-turut, bukan? Lalu perlu untuk diketahui bersama-sama, setiap kehidupan yang mau masuk dalam penebusan sudah selayaknya membawa segenap hidupnya untuk berada di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Rut berada di kaki Boas. Puji Tuhan. Itulah inti dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi untuk sampai berada di kaki Boas, kita masih ingat di dalam Rut pasal 1, Rut setia di dalam hal pengikutannya kepada Naomi. Bukti kesetiaan Rut, sekalipun menghadapi ujian, Rut tidak mau mundur selangkah pun. Pendeknya, Rut berkeras untuk tetap mengikuti Naomi. Puji Tuhan, sejenak kita melihat Rut 1:18. Demikian firman Tuhan. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, sekalipun menghadapi ujian berkali-kali ujian, dalam bentuk apapun, Rut tidak mau mundur selangkah pun. Pendeknya, Rut berkeras untuk tetap mengikuti Naomi sampai pada akhirnya tiba di Bethlehem bersama dengan Naomi. Amin. Kemudian Rut pasal yang kedua, setelah tiba di Bethlehem, Rut berada di ladang Boas sampai ia diberkati dengan limpah. Boleh kita lihat Rut pasal yang kedua ayat 2 dan 7. Rut 2 ayat 2 dan 7. Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Puji Tuhan. Rut berada di ladang Boas sampai ia diberkati dengan limpah. Amin, saudaraku. Pendeknya, oleh karena kerendahan hati Rut, akhirnya terpelihara dengan kelimpahan jasmani dan kelimpahan secara rohani. Puji Tuhan. Namun soal kerendahan hati ini tidak bisa diukur dari penampilan bagian luarnya saja, saudara. Puji Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 7, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.
Rut bekerja di ladang Boas untuk mengumpulkan jelai di ladang Boas. Namun ia tetap berada di belakang para penyabit-penyabit jelai. Jadi di dalam hal bekerja di ladang Tuhan, di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, tidak perlu menonjolkan diri. Puji Tuhan, inilah kerendahan hati daripada Rut di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi soal kerendahan hati ini, itu tidak bisa diukur dari luarnya saja. Puji Tuhan, tidak bisa diukur dari penampilan bagian luarnya saja. Perlu untuk diketahui, manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati manusia. Manusia dalamnya Tuhan perhatikan. Tuhan mengetahui segala sesuatu, karena Tuhan yang menyelidiki hati manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, Tuhan mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Pendeknya, Tuhan mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun sudah diberkati dengan segala kelimpahan, namun Rut tetap hidup di dalam dengar-dengaran kepada Naomi. Itulah kerendahan hati daripada Rut kepada Naomi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan ini, Tuhan ajarkan kita untuk beribadah dan melayani dengan segala kerendahan di hati. Puji Tuhan. Mata manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat isi hati manusia. Pendeknya, Tuhan mengetahui siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan memasuki lebih dalam lagi. Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Namun kita bagi dulu pembagian yang pertama ayat 1. Demikian firman Tuhan. Judulnya Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Singkatnya, dari pembacaan ayat 1 ini, Naomi adalah gambaran dari seorang gembala yang memiliki pandangan rohani, yakni tentang nikah sebagai tempat perlindungan yang abadi, sehingga Rut mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Supaya Rut pada akhirnya mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Memang sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini ialah pesta nikah anak domba. Kelak berada dalam perjamuan malam kawin anak domba. Sesuai dengan yang tertulis pada Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Hal ini telah disampaikan 2 minggu berturut-turut. Amin. Sekarang langkah-langkah untuk berada di bawah kaki Boas. Dalam kurung perlindungan. Sekarang langkah-langkah untuk berada di bawah kaki Boas. Perlindungan itu berbicara soal nikah sebagai tempat kebahagiaan. Amin, saudaraku. Langkah-langkah untuk berada di bawah kaki Boas atau perlindungan. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat 4, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Puji Tuhan. Sebagai seorang gembala yang memiliki pandangan rohani, puji Tuhan. Sebagai seorang gembala yang memiliki pandangan rohani, maka Naomi berkata kepada Rut antara lain, 1, mandilah
2, beruraplah. 3, memakai pakaian bagus. 4, pergilah ke tempat pengirikan. 5, perhatikanlah baik-baik tempat ia berbaring. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah anak-anak Tuhan sebagai sidang jemaat Allah, kalau ia memiliki gembala sidang yang memiliki pandangan rohani. Pandangan rohani itulah tentang nikah sebagai tempat perlindungan, supaya gereja Tuhan berbahagia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang kelima. Sesudah menyatakan 5 perkara itu sebagai langkah-langkah untuk berada di kaki Boas sebagai tempat perlindungan. Ayat 5. Perhatikan sebagai tanggapan daripada Rut terhadap pernyataan Naomi mertuanya itu. Ayat 5. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Puji Tuhan. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Jawaban Rut tersebut merupakan bukti ketaatan Rut terhadap Naomi. Amin. Sekalipun Rut sudah mengalami berkat yang besar, baik kelimpahan secara jasmani maupun kelimpahan secara rohani, namun Rut tetap saja mendengarkan nasihat dari Naomi dengan segala kerendahan hatinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau imam-imam diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus, kemudian diperlengkapi juga dengan jabatan-jabatan yang dari surga, dari Allah, singkatnya, diberkati secara jasmani, diberkati secara rohani dengan limpah, tetap dengar-dengaran kepada Tuhan dengan segala kerendahan di hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, soal ketaatan yang disertai dengan segala kerendahan hati, itu adalah teladan yang ditinggalkan oleh Yesus bagi kita. Puji Tuhan. Soal ketaatan Rut yang disertai dengan kerendahan hatinya, itu merupakan teladan yang telah ditinggalkan oleh Yesus bagi kita. Supaya kita juga boleh taat kepada Tuhan dengan segala kerendahan di hati. Amin. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Saudara, hal ini, saudaraku, Yesus sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pendeknya, ketaatan Yesus dalam kesetiaannya sebagai hamba Tuhan. Hal ini berbicara tentang ketaatan Yesus kepada Bapa dalam kesetiaannya sebagai hamba. Ayat ini berbicara tentang ketaatan Yesus sebagai hamba dalam kesetiaannya. Amin, saudaraku. Ketaatan Yesus dalam kesetiaannya sebagai hamba kepada Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian lanjut kita melihat soal ketaatan ini di dalam Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Hal ini berbicara tentang ketaatan Yesus sebagai anak dalam penderitaannya. Puji Tuhan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
taat dari apa yang dideritanya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ketaatan Yesus sebagai anak dalam penderitaannya. Kiranya dapat dipahami. Ayat ini berbicara tentang ketaatan Yesus sebagai anak dalam segala penderitaan yang dialaminya. Puji Tuhan. Namun Matius 26, lanjut kita lihat Matius 26 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudaraku, di sini kita perhatikan. Dalam doanya Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Pendeknya, Yesus harus meminum cawan Allah. Sama dengan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin. Sehingga dengan demikian, jadilah kehendak Allah atau kehendak Allah terlaksana olehnya. Namun dalam doanya dimulai dengan berkata, "Ya Bapakku." Hal ini berbicara tentang ketaatan Yesus sebagai anak yang dengar-dengaran. Ketaatan Yesus sebagai anak yang dengar-dengaran. Pendeknya, kesimpulannya dari 3 ayat sebelumnya, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai manusia, dan sebagai anak yang taat, setia, dengar-dengaran, disertai dengan roh kerendahan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai hamba, ia taat. Sebagai anak, ia taat terhadap apa yang dia derita. Puji Tuhan. Kemudian sebagai manusia, ia dengar-dengaran. Ia taat disertai dengan dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Jadi kesimpulannya, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai manusia, dan Yesus sebagai anak yang taat, setia, dengar-dengaran. Disertai dengan segala kerendahan di hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan kita terlihat dengar-dengaran tetapi karena ada kepentingan. Taat, setia, dengar-dengaran harus disertai dengan segala kerendahan di hati. Amin, saudaraku. Dan tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Selama-lamanya seorang hamba taat, setia, dengar-dengaran dengan segala kerendahan di hati. Dengan segala keadaan, situasi, kondisi apapun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Demikianlah kita melihat pribadi Rut dalam ketaatannya kepada Naomi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya, mari kita lihat tujuan Naomi menyuruh Rut untuk mandi, berurap, serta memakai pakaian bagus. Ialah supaya Rut mengalami penyucian. Supaya Rut mengalami penyucian. Sebab Rut ini adalah berasal dari kehidupan kafir yang tidak suci. Sebab Rut adalah bangsa kafir, ditandai dengan kenajisannya. Amin, saudaraku. Saya ulangi selanjutnya, tujuan Naomi menyuruh Rut untuk mandi, berurap, serta memakai pakaian bagus, ialah supaya Rut betul-betul mengalami penyucian. Sebab Rut ini adalah bangsa kafir yang penuh dengan noda kenajisan, yang ditandai dengan kenajisan. Rut ini bangsa Moab, bangsa kafir, disertai dengan segala kenajisannya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 16. 2 Korintus pasal 6
ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu, judulnya, jangan ada lagi noda kekafiran. Itu judulnya. Jangan ada lagi noda kekafiran. Ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Saudara, menjadi pasangan yang tidak seimbang, di sini kita melihat noda kekafiran. Atau menjadi pasangan yang tidak seimbang oleh karena noda kekafiran. Noda kekafiran menjadikan kehidupan kita pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Contoh pasangan yang tidak seimbang. Contoh. 1. Kebenaran dengan kedurhakaan. Atau pemberontakan. Itu pasangan yang tidak seimbang. Karena noda kekafiran. Noda kekafiran inilah yang menajiskan gereja Tuhan. Amin. 2. Terang dan gelap. Berarti masih banyak disembunyikan dosa gelap. Sama dengan menyembunyikan dosa dalam gelap. Puji Tuhan. Kemudian 3, Kristus dengan Belial. Atau iblis atau setan. Sama dengan iblis atau setan. 4, orang-orang yang percaya. Dengan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian yang kelima, bait Allah dengan berhala. Inilah yang disebut pasangan yang tidak seimbang. Karena noda kekafiran itu masih melekat. Dan itulah yang menajiskan hidup gereja Tuhan. Sehingga menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Serta mempelai pria surga. Sedangkan gereja Tuhan adalah tubuhnya. Sedang mempelainya. Amin, saudaraku. Tetapi kalau noda kekafiran itu masih melekat. Itulah yang menajiskan bangsa kafir. Sehingga menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah contoh pasangan yang tidak seimbang. Oleh karena masih melekat dengan noda kekafiran. Dan kenajisan bangsa kafir. Sementara Naomi sedang mencari tempat perlindungan. Lewat nikah bagi Rut. Supaya kelak Rut mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya dia perintahkan. Naomi menyuruh. Supaya segera mandi. Berurap. Memakai pakaian bagus. Supaya Rut ini mengalami penyucian. Sebab Rut ini mempunyai latar belakang yang tidak baik. 1, bangsa kafir, bangsa Moab. Puji Tuhan. Supaya nanti menjadi pasangan yang seimbang. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Sebenarnya, saudara, sebenarnya Tuhan sangatlah mendambakan supaya kita mencari tempat perlindungan. Dengan lain kata, masuk dalam pesta nikah dan domba. Pendeknya Tuhan sangat mendambakan supaya kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Berarti harus menjadi pasangan yang seimbang. Noda kekafiran yang menajiskan itu tidak melekat lagi dalam diri kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hal itu dapat kita lihat dari ungkapan Rasul Paulus secara langsung kepada sidang jemaat di Korintus. Hal itu, kerinduan Tuhan ini dapat kita lihat dari ungkapan-ungkapan Rasul Paulus yang disampaikan secara langsung kepada jemaat di Korintus. Coba kita perhatikan ya.
Saya baca ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Nah, ini kerinduan Tuhan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yakni, satu, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini kerinduan Tuhan yang pertama. Yang kedua, dan hidup di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. Baru yang keempat, mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kerinduan Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, satu, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Jelas, ini menunjuk pribadi Yesus sama dengan anak Allah. Amin, saudaraku. Diam bersama-sama dengan mereka. Itu adalah pribadi Yesus, anak Allah. Dua, dan hidup di tengah-tengah mereka. Jelas itu menunjuk pribadi Kristus. Sama dengan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, daging itu mati. Yang menghidupkan adalah Roh Allah, Kristus. Amin. Tiga, aku akan menjadi Allah mereka. Jelas ini menunjuk pribadi Tuhan. Sama dengan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, hal 1 sampai dengan hal 3. Itu menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Sedangkan hal 4, itu menunjuk gereja Tuhan yang sempurna, atau sidang mempelai Tuhan. Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, itu terkena kepada tabut dengan tutup pendamaian. Sama dengan tubuh dan kepala menyatu. Saudara perhatikan. Kalau dikaitkan dengan kepala, hal 1 sampai dengan hal 3, itu menunjuk Allah Trinitas. Yakni di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bukan? Sedangkan hal yang keempat, itu menunjuk, puji Tuhan, gereja Tuhan yang sempurna, milik kepunyaan Allah, itulah sidang mempelai Tuhan. Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, jelas terkena kepada tabut perjanjian. Ini. Puji Tuhan, Allah Trinitas, tutupan pendamaian, ada yang terpisah tidak? Coba tampilkan tabut yang terpisah. Ya. Tutupan pendamaian, tutupan gerapiran, dengan 2 kerub di atasnya, itu menunjuk pribadi Allah Trinitas. Jadi tutupan pendamaian yang terbuat dari emas murni, itu adalah pribadi Yesus anak Allah. Mempelai pria surga. Sedangkan kerub yang pertama itu Allah Bapa. Kerub yang kedua, itu menuju kepada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Sementara hal yang keempat itu menunjuk kepada tabut dari peti perjanjian. Itulah gereja Tuhan yang sempurna. Sidang mempelai Tuhan, milik kepunyaan Allah sendiri. Sebenarnya itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya kehidupan kita menyatu. Sama seperti tubuh dengan kepala. Sama dengan peti dari tabut. Menyatu. Di mana tutup pendamaian itu berada tepat di ada peti dari tabut perjanjian itu sendiri. Amin, saudaraku. Itu kerinduan Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Naomi adalah gambaran dari seorang gembala sidang yang memiliki pandangan rohani. Dia sedang mencari tempat perlindungan. Dengan lain kata, masuk dalam nikah. Supaya nanti Ruth mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk sampai berada di sana, tadi sudah saya sampaikan. Naomi menyuruh atau memerintahkan supaya Ruth mandi, berurap, memakai pakaian bagus. Supaya dia mengalami penyucian. Karena dia ini bangsa kafir. Noda kekafiran itu masih melekat di dalam dirinya. Itu yang menajiskan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka.
Rut ini adalah pribadi juga yang memiliki pandangan rohani, bahkan memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Betul-betul dia mengerti tentang pesta nikah anak domba. Dia telah meninggalkan bangsanya. Dia telah meninggalkan Allahnya, Allahnya bangsa Moab. Dia keluar dari bangsa Moab. Dia keluar dari noda kekafiran, supaya dia tidak mengalami kenajisan. Kemudian, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Sebaiknya, mulai dari sekarang, mulai dari hamba Tuhan, sampai kepada seluruh sidang jemaat, sudah seharusnya memisahkan diri dari noda kekafiran. Biarlah kehidupan kita terpisah jauh, dengan jarak yang jauh dari noda kekafiran yang menajiskan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kemudian, janganlah menjama apa yang najis. Jangan menjama apa yang najis. Termasuk mayat orang tua, mayat ayah, dan mayat ibu. Jangan dijama. Tabiat daging dari orang tua jangan ikuti. Itu yang menajiskan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tujuannya adalah supaya Tuhan menerima kita menjadi sidang mempelai Tuhan, milik kepunyaannya. Kita diterima sebagai milik kepunyaannya, itulah sidang mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ingat, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Tanda-tanda zaman sudah terlihat dengan jelas. Sebab itu jangan bermasa bodoh. Jangan mengabaikan apa yang baik, yang benar, yang suci, dan yang mulia dari Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ada ini sifatnya fana. Fana. Yang ada ini sifatnya fana, akan berlalu. Perhatikanlah apa yang baik, yang benar, yang suci dari Allah. Supaya keadaan kita baik. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kemudian kita dengar lagi berikutnya. Tujuan Naomi menyuruh Rut untuk mandi, berurap, serta memakai pakaian bagus, supaya Rut mengalami penyucian. Sebab Rut adalah selain bangsa kafir, di mana noda kekafiran yang menajiskan itu masih melekat di dalam dirinya. Yang kedua, Rut adalah seorang janda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang pertama tadi, Rut adalah bangsa Moab, bangsa kafir. Noda kekafiran itu masih melekat di dalam dirinya, itu yang menajiskan. Sementara Tuhan rindu supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Menjadi pasangan yang seimbang. Amin, saudaraku. Yang kedua, tujuan Naomi menyuruh Rut untuk mandi, berurap, serta memakai pakaian bagus, supaya Rut mengalami penyucian. Amin, saudaraku. Supaya Rut mengalami penyucian. Mengapa demikian? Sebab Rut adalah selain bangsa kafir. Rut juga yang kedua, Rut adalah seorang janda. Rut adalah seorang janda loh, saudara. Sebab ditinggal mati oleh suaminya, anak daripada Naomi sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yang kedua, Rut adalah seorang janda. Janda sama dengan tidak mempunyai suami. Ya. Sinonim dari janda adalah tidak mempunyai suami. Sama dengan tidak mempunyai kepala atas tubuh. Tidak mempunyai kepala atas tubuh, itu janda. Puji Tuhan, tidak mempunyai kepala atas tubuh. Sejenak kita lihat tubuh tanpa kepala. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Diikuti ya. Amin. Diikuti dengan baik supaya ibadah ini tidak menjadi percuma. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Puji Tuhan. Kalau gereja Tuhan tidak menempatkan Kristus sebagai kepala atas tubuh, atau tidak mendudukkan kepala atas tubuh, maka otomatis tubuh menjadi liangnya serigala. Berarti yang menjadi kepala atas tubuh adalah serigala. Amin, saudaraku. B, menjadi sarangnya burung. Berarti yang menjadi kepala atas tubuh adalah burung. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat tentang serigala. Serigala menunjuk roh jahat. Serigala itu menunjuk roh jahat. Adapun pekerjaan dari serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba, sehingga domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Injil Yohanes 10 ayat 12. Amin, saudaraku. Adapun pekerjaan dari roh jahat atau serigala adalah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba itu menjadi liar tidak tergembala. Liar tidak tergembala. Puji Tuhan. Kalau liar berarti mengambil jalannya masing-masing. Mengapa mengambil jalannya masing-masing? Karena hanya menuruti keinginan di hati. Itu yang namanya liar tidak tergembala. Jadi kalau menuruti keinginan di hati, pasti mengambil jalannya sendiri-sendiri. Itu yang membuat domba-domba menjadi sesat. Tidak tergembala, liar. Sama dengan diterkam dan dicerai-beraikan oleh serigala. Itu roh jahat. Amin, saudaraku. Sedangkan kehidupan yang tidak tergembala itu dapat dilihat langsung di dalam Ayub pasal 39. Puji Tuhan. Serigala itu sama dengan roh jahat. Sementara pekerjaan dari serigala adalah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Injil Yohanes 10 ayat 12. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sedangkan kehidupan yang tidak tergembala dapat dilihat langsung di dalam Ayub 39. Ayub 39 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Puji Tuhan. Ayub 39 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Ciri-cirinya. Ini kehidupan domba yang tidak tergembala nanti bisa dilihat dalam Ayub 39 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Ciri-cirinya. 1. Menertawakan keramaian kota. Iya. Puji Tuhan. Menertawakan keramaian kota. Sama dengan mengecilkan ibadah dan pelayanan atau tempat penggembalaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau domba-domba tidak tergembala, liar tidak tergembala, ciri-cirinya bisa nanti saudara, baik juga para pemirsa, nanti dibaca di rumah masing-masing. Ayub 39 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Ciri pertama, menertawakan keramaian kota. Artinya mengecilkan ibadah dan pelayanan. Sama dengan mengecilkan tempat penggembalaan. 2. Tidak mendengarkan suara si penggiring. Tidak mendengarkan suara si penggiring. Artinya tidak mendengarkan suara gembala. Tidak dengar-dengaran lagi kepada gembala. Puji Tuhan. 3. Menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Artinya beribadah di sembarang tempat. Beribadah di mana dia suka. Sesuka hatinya saja. Puji Tuhan. Ya, jadi 3. Menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Artinya beribadah di sembarang tempat. Sama dengan beribadah di tempat di mana ia suka. Puji Tuhan. Atau beribadah menurut selera. Beribadah menurut selera. Selera daging. Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan lagi. Banyak juga anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, mendengar firman menurut selera daging. Bukan menurut kehendak Tuhan. Contohnya, selera dagingnya. Kalau hamba Tuhan itu suka guyon-guyon, dia akan cari hamba Tuhan yang guyon-guyon. Kalau hamba Tuhan itu tidak berani menunjuk dosa, dia cari hamba Tuhan yang tidak menunjuk dosa, tidak berani menunjuk dosa. Kalau misalnya tidak suka dikoreksi dosanya, pasti dia cari hamba Tuhan yang tidak mau mengoreksi dosa. Kalau dia suka misalnya cerita si kancil, si buaya, dan si kura-kura, maka dia cari hamba Tuhan yang pandai bercerita. Kalau dia cinta uang, dia cari hamba Tuhan yang pandai mengadakan KKR. Di dalam KKR itu suka mengadakan manajemen tentang keuangan.
Jadi mencari ibadah hanya sesuai dengan selera daging. Puji Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita datang beribadah hanya karena selera daging atau karena kehendak Tuhan? Nah, ini harus menjadi PR bagi kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sebaliknya saudara, sebaliknya, bila anak-anak Tuhan tergembala dengan baik dan benar, maka yang nyata, keuntungan atau dampak positif yang pertama, kita lihat dulu 1 Tesalonika 2 ayat 7. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Anak-anak Tuhan kalau tergembala dengan baik, dampak positif yang pertama, anak-anak Tuhan mendapat hak asuh. Istri pertama, hak asuh dari Tuhan. Amin. Sama dengan mendapat didikan firman yang mendewasakan kehidupan gereja Tuhan. Strip yang kedua, mendapat hak rawat dari Tuhan. Sama dengan mendapat kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Itu loh kalau tergembala. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, dengan cerita saya beberapa waktu lalu, dahulu ada seorang perempuan, seorang gadis dari Sumatera datang ke tempat ini. Kemudian dilihatnya penggembalaan ini mungkin tidak sesuai dengan selera tadi, tidak cocok di hatinya. Setelah beberapa bulan, dia tinggalkan tempat ini. Tetapi saya sudah melihat kondisinya, baik secara jasmani maupun secara rohani, dia menderita sakit. Menderita karena sakit. Lalu saya sampaikan, kamu harus berada di sini. Supaya, maksud saya, kalau dia tergembala dengan baik, maka tentu saja dia akan mendapat hak asuh dari Tuhan. Dia nanti akan diasuh oleh firman Tuhan. Berarti mendapat nasihat dan didikan dari firman Tuhan. Selain itu, dia juga mendapat hak rawat dari Tuhan. Supaya ia mengalami kesembuhan dan pemulihan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Namun rupanya, dia tidak mengerti maksud hati saya. Dia hanya menuruti apa kata hatinya. Saya tidak bisa memaksa dia untuk tetap tergembala di sini. Sekalipun maksud dan tujuan saya baik. Dan Tuhan pun tidak pernah memaksakan kita untuk memikul salib. Tetapi Tuhan mendambakannya. Supaya kelak kita menjadi milik kepunyaannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau kita betul-betul tergembala, tidak liar, tidak beredar-edar, tidak mengambil jalannya sendiri, tidak hanya menuruti keinginan di hati. Kalau betul-betul kita tergembala, maka hak asuh dari Tuhan akan kita alami masing-masing. Diasuh oleh nasihat firman. Diasuh oleh didikan firman. Supaya kita menjadi bijaksana. Bahkan lebih daripada itu, menjadi dewasa, tidak kanak-kanak lagi secara rohani. Kemudian dirawat oleh Tuhan, supaya kita boleh mengalami kesembuhan, supaya kita boleh mengalami pemulihan. Amin, saudaraku. Baik secara jasmani, segala penyakit disembuhkan. Baik secara rohani, yaitu luka-luka batin disembuhkan. Termasuk akar kepahitan disembuhkan. Itu secara rohani. Atau kepahitan yang mengakar di hati itu akan disembuhkan, dipulihkan. Puji Tuhan. Ini hak rawat yang kita alami, kita terima langsung dari Tuhan.
Kalau kita anak-anak Tuhan sebagai kawanan domba, betul-betul tergembala dengan baik dan benar di dalam satu kandang dan digembalakan oleh satu gembala sidang. Tidak dua, tidak banyak. Karena hanya satu gembala, itulah gembala agung. Dia hanya gembala yang mengerti dan merasakan apa yang dirasakan oleh domba-dombanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Ayub 5 ayat 17. Kita tekun untuk terus dengar pelan-pelan Tuhan bawa kita sampai benar-benar ada di dalam hadirat-Nya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayub 5. Terlebih dahulu ayat 17. Ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Puji Tuhan. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Sebab itu jangan kita menolak didikan firman Allah. Sama dengan mendapat hak asuh dari Tuhan. Jadi kehidupan yang diasuh oleh Tuhan akan berbahagia. Siapa yang berbahagia? Kalau ia mau menerima teguran-teguran. Itulah didikan Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau didikan secara rohani, itulah nasihat firman. Didikan secara lahiriah, sekali waktu kita bisa jatuh sakit. Sekali waktu bisnis bisa bangkrut. Sekali waktu bisa jatuh celaka di pinggir jalan. Sekali waktu ada sesuatu perkara yang tidak enak bagi daging ini. Tapi itu semua adalah merupakan teguran-teguran. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Loh, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Teguran secara firman, kita sudah terima nasihat firman. Teguran secara rohani, kita terima nasihat firman. Didikan firman, supaya kita semakin dewasa, saudara. Supaya makin arif, bijaksana, semakin dewasa. Semakin mengerti, memilah-milah tentang situasi, kondisi, keadaan. Dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa memilah-milah segala sesuatu. Kita melakukan sesuatu sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar, yang berguna, baik untuk diri sendiri, baik untuk Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak dewasa. Ini tidak bahagia kehidupan semacam ini. Sudah tahu waktunya istirahat, tidak istirahat. Main Android terus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak menyembah. Kalau engkau punya kucing, cukup kasih makan kucing, pelihara. Jangan bermain-main dengan kucing, habis waktumu dari pagi sampai malam. Gunakan waktu untuk berada di ujung kaki Tuhan, tempat perlindungan. Supaya berbahagia untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Jadi kalau sidang jemaat tidak mendapat teguran, atau sebaliknya kalau gembala tidak menegur sidang jemaat, kalau sudah melihat jemaat salah, tidak ada kebahagiaan dalam penggembalaan. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Teguran itu yang membuat kita bahagia. Jadi jangan saudara senang kalau saya diam kepada saudara. Kalau saya sudah diam, berarti saudara sudah bebal orangnya. Sebab itu saya diam. Tidak mau tegur lagi. Tapi kalau saya masih mau menegur, berarti saudara masih mau menerima teguran. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Tapi kalau sudah terlalu bebal, ya sudah. Nanti daripada dia salah mengerti, ya sudah, saya lebih baik diam.
Saya biarkan dulu sampai di mana nanti. Dia bisa bertahan. Syukur kalau bertahan. Kalau akhirnya terhilang, kan rugi sendiri. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat 18. Jadi ayat 17 ini, kalau sama dengan menerima hak asuh dari Tuhan. Amin. Sama dengan menerima hak asuh dari Tuhan. Ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Puji Tuhan. Ini sama dengan menerima hak rawat dari Tuhan. Ayat 18 ini sama dengan menerima hak rawat dari Tuhan. Jadi kalau kita tergembala dengan baik, Tuhan merawati kehidupan kita. Tuhan menyembuhkan luka-luka, penyakit, secara jasmani maupun secara rohani. Puji Tuhan. Dia yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Yesus sudah terlebih dahulu mengalami ini. Sehingga ia sanggup merawati kehidupan kita secara jasmani maupun secara rohani. Dia sudah menerima pukulan-pukulan itu di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Dia sudah menerima pukulan-pukulan itu di atas kayu salib. Demikian juga Tuhan yang melukai. Dalam setiap pembukaan firman, hati kita terlukai. Tapi oleh pembukaan firman itu juga itu yang menyembuhkan, menyehatkan rohani kita. Amin. Maka kalau orang tidak mengerti pembukaan firman dengan kuasa yang mengoreksi dosa, orang semacam ini adalah orang yang belum mengerti rencana Tuhan. Orang semacam ini tidak pernah mengalami kesembuhan, baik jasmani maupun rohani. Hari-hari bersungut-sungut, hari-hari ngomel, hari-hari menggerutu, manakala ada teguran. Teguran firman yang memang melukai hati. Tapi ingat teguran itu, teguran firman yang melukai itu yang menyembuhkan kita. Belajar dewasa. Belajar dewasa. Jangan turuti hati perasaan. Lalu dituangkan di media sosial, aku terluka. Kan bodoh namanya. Tertahan saja, terima semua. Teguran firman. Walaupun melukai hati. Memang teguran firman, kalau firman mengoreksi, firman penyucian itu sifatnya mengoreksi dosa. Tidak enak bagi daging, tidak enak di hati. Tapi itu yang menyembuhkan. Bukan cerita si kancil, si kura-kura, si buaya. Cerita semacam ini tidak bisa menyehatkan rohani kita. Jangan keliru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, betapa leluasanya Tuhan berbicara kepada kita. Malam ini dia datang menghampiri kita. Dia menyatakan isi hatinya yang sesungguhnya. Sehingga ibadah ini jelas bukan kamuflase. Bukan ibadah yang semu, tapi nyata. Tuhan dan hatinya dinyatakan kepada kita. Surga itu nyata. Surga itu ada di depan mata. Tinggal kita mau melangkah sesuai ketetapan firman atau tidak. Kalau tidak punya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, atau kalau tidak punya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, banyak hamba Tuhan membuat keadaan supaya kita bisa melihat surga. Banyak hamba Tuhan menceritakan surga, tapi membuat surga sendiri. Nanti dia akan menceritakan dalam mimpi, dalam roh, dia dibawa oleh Tuhan ke surga. Lalu surga diperlihatkan, neraka diperlihatkan. Masih banyak lagi. Misalnya lagi, dia membuat surganya, supaya sidang jemaat mengetahui surga itu. Seorang hamba Tuhan
mengaku bahwa Tuhan berkata kepada dia, dan kata Tuhan kepadanya, anu, dalam kurung maksudnya hamba Tuhan itu, kembalikan kuasa perjamuan dan kuasa minyak urapan. Lah, kalau manusia masih hidup di dalam daging, kuasa apa yang bisa dia kembalikan soal perjamuan suci dan soal minyak? Ini loh contoh-contoh. Terlalu banyak hamba Tuhan mengada-ngada tentang sorga. Supaya seolah-olah jemaat itu melihat sorga. Padahal jemaat tidak melihat sorga. Tetapi kalau Tuhan berbicara secara gamblang, kalau Tuhan menyatakan isi hatinya lewat pembuka rahasia firman, yakni di dalam pimpinan Roh Kudus, itulah firman satu menjelaskan ayat firman yang lain. Terus ayat satu menjelaskan ayat lain sampai terjadi pembukaan rahasia firman. Berarti Tuhan berbicara langsung. Isi hati Tuhan dinyatakan langsung kepada kita. Sorga nyata di dalam kehidupan kita. Sorga ada di depan mata kita. Dan kita tinggal melangkah sesuai dengan langkah-langkah ketetapan firman yang kita terima. Amin. Sorga tidak diada-adakan, tapi sudah nyata. Semoga para pemirsa, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, sidang jemaat, yang saya kasihi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, perhatikan ini. Jangan keliru lagi. Dengan kelicikan-kelicikan hamba-hamba Tuhan yang palsu demikian tadi. Sorga dibuat-buat selalu. Ditambah lagi dengan bahasa-bahasa roh yang tidak jelas. Belum apa-apa sudah berbahasa lidah. Setahu saya, tunggu dulu kita menantikan di kaki salib, di loteng, dengan penyembahan yang luar biasa, barulah Tuhan datang. Ini tidak ada air mata, tiba-tiba bahasa lidah. Seolah-olah dia membuat surganya sendiri, supaya sidang jemaat melihat surga. Padahal sidang jemaat dimanipulasi, karena sesungguhnya jemaat tidak akan pernah melihat suasana surga seperti itu. Bersyukurlah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian dalam penggembalaan kita mendapat hak asuh dari Tuhan, serta mendapat hak rawat dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi hak asuh, hak rawat, itu akan kita terima langsung. Dan kita rasakan langsung dari Tuhan. Karena dia adalah gembala agung. Kalau kita betul-betul tergembala dalam satu kandang penggembalaan yang baik dan benar dengan satu gembala. Dengan satu gembala. Nah, sekarang hasilnya, puji Tuhan, bila domba-domba kehidupan anak-anak Tuhan diasuh dan dirawat dalam penggembalaan, hasilnya, Ayub 5 ayat 19 sampai 22. Ayub 5 ayat 19 sampai dengan ayat 22, demikian firman Tuhan. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau akan kena malapetaka. Ayat 20, pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Dan binatang liar tidak akan kau takuti. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hasilnya kalau kita betul-betul tergembala dengan baik dan benar di dalam satu penggembalaan yang baik dan benar dengan satu gembala, saudaraku, diluputkan dari masa kesesakan dan tidak kena malapetaka. Kalau betul-betul kita betul-betul mengalami hak asuh dan hak rawat dalam satu penggembalaan yang benar dengan satu gembala, maka kehidupan kita sebagai kawanan domba diluputkan dari masa kesesakan. Amin. Dan tidak kena malapetaka. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Tidak kena malapetaka. Yakni dari masa kelaparan. Dibebaskan Tuhan dari maut.
dari masa kelaparan, dibebaskan Tuhan dari maut. Itu dituliskan oleh nubuatan Amos 8 ayat 11. Sebab sekali waktu memang nanti Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan minuman. Tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Sehingga teruna-teruna, anak-anak darah yang cantik, itulah gereja yang masih muda rohani, akan rebah dan tidak bangkit-bangkit. Amin, saudaraku. Ini loh jaminan berikutnya. Dari masa kelaparan dibebaskan Tuhan dari maut. Jadi kelaparan yang hebat nanti akan terjadi pada masa aniaya antikris. 7 tahun kelaparan yang hebat itu akan terjadi. Puncaknya 3,5 tahun yang kedua. Dan kelaparan yang akan terjadi pada saat itu akan mengarah kepada maut, kebinasaan. Nah sekarang ini Tuhan masih memberi kesempatan dengan luas kepada kita untuk menikmati kelimpahan dari pembukaan firman. Nah selama ada kesempatan kita manfaatkan, karena itu kemurahan hati Tuhan. Kenapa kita tidak gunakan waktu yang ada ini? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. B. Pada masa perang, dari kuasa pedang. Dari masa perang, dari kuasa pedang. Puji Tuhan. Itu mengingatkan kita dengan Wahyu pasal 6 ayat 2-3. Puji Tuhan. Pada saat materai yang kedua dibuka, di situ majulah kuda merah padam untuk mengambil damai sejahtera dari bumi. Pada saat itulah setiap orang saling membunuh dengan pedang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ini terkait dengan meterai yang kedua. Bagian B ini pada masa perang dari kuasa pedang. Ini terkait dengan meterai yang kedua. Kuda merah padam untuk mengambil damai sejahtera. Antara satu dengan yang lain terjadi pertikaian, terjadi perang dengan menggunakan senjata pedang. Puji Tuhan. Tapi ingat, kalau tergembala, kita boleh mengalami hak asuh dan hak rawat. Lepas dari meterai yang kedua. Amin, saudaraku. Kemudian C, dari cemeti lidah engkau akan dilindungi. C, dari cemeti lidah engkau akan dilindungi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, cemeti lidah ini tadi bagi ayat 21 ya. Dari cemeti lidah engkau terlindungi. Dari cemeti lidah engkau terlindungi. C, dari cemeti lidah engkau akan dilindungi. Puji Tuhan, kita lihat dulu cemeti lidah. Saudaraku, cemeti lidah itu sama dengan perkataan-perkataan yang pedas. Atau perkataan-perkataan penuh dengan keangkuhan. Kalau orang angkuh bicara, itu seperti cemeti lidah. Sakitnya minta ampun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat dulu Wahyu 13 ayat 5-7. Kita lihat cemeti lidah. Wahyu 13 ayat 5-7. Nanti kita akan kembali melihat Wahyu pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan kepada binatang itu, itulah antikris, diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat kemah kediamannya, dan menghujat semua mereka yang diam di surga. Haleluya. Ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kepada binatang itu diberikan mulut
yang penuh kesombongan dan hujat. Puji Tuhan. Dan ia akan melakukannya selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Sehingga pada saat itu Antikris akan membuka mulutnya untuk 1. Menghujat Allah, 2. Menghujat namanya, 3. Menghujat kemah kediamannya, 4. Menghujat semua mereka yang diam di surga. Puji Tuhan. Kata-kata hujatan keluar dari mulut Antikris. Kata-kata sombong keluar dari mulut orang yang angkuh. Itulah cemeti lidah. Dan itu akan terjadi selama 3,5 tahun atau sama dengan 42 bulan. Dan mereka akan berkuasa atas suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Antikris yang disebut juga pembinasa keji menjadi diktator ganas dan buas. Tidak punya hati nurani. Karena binatang buas yang keluar dari dalam laut itu Antikris. Binatang itu memang tidak punya hati nurani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Binatang tidak punya hati nurani. Termasuk juga Antikris tidak punya hati nurani. Tetapi Tuhan lindungi kita dari cemeti lidah. Sebaliknya, cemeti lidah dari Tuhan. Itulah ayat-ayat firman yang dibukakan. Untuk mengadakan penyucian di bait Allah. Sehingga tidak terdapat lagi pedagang-pedagang. Lembu, kambing, domba, dan merpati. Tidak lagi di situ ada meja-meja penukar uang sama dengan cinta akan uang. Tidak ada lagi di situ nanti tempat duduk. Itulah keakuan, harga diri, dan kebenaran diri sendiri. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian D. Tidak usah takut bila kemusnahan datang. Tidak usah takut bila kemusnahan datang. Nah, memang nanti pada akhirnya yang ada ini akan berlalu. Langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada itu bersifat fana. Tidak kekal, akan berlalu. Diganti dengan langit bumi yang baru. Itulah mempelai Tuhan. Sebab itu, saudaraku, kemusnahan memang akan datang. Akan terjadi. Sesuai dengan Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Lewat penghukuman dari cawan murka Allah yang ketujuh. Puji Tuhan. Barulah genap. Selesai penghukuman dari Allah Trinitas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Bayangkan, saudara, bagaimana hebatnya Tuhan memelihara kehidupan kita. Tapi saya akan membawa saudara dulu ke suasana itu, supaya saudara jangan menganggap enteng ibadah ini. Lihat ya. Boleh kita baca Wahyu. Pasal 16. Ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang ketujuh, berarti yang terakhir. Malaikat yang ketujuh, menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Ayat 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu. Itulah kota Babel. Menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah Antikris. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka Allah. Penghukuman dari cawan murka Allah yang ketujuh ini, maka yang ada ini akan dimusnahkan. Sehingga semua pulau hilang lenyap. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit. Sama dengan 50 kilo. Menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Singkatnya,
Oleh karena penghukuman dari cawan murka Allah yang ketujuh, langit bumi akan berlalu. Tapi bagi mereka yang tergembala dengan baik, akan mengalami hak asuh dan hak rawat dari Tuhan. Sampai kepada tidak usah takut bila kemusnahan itu datang. Puji Tuhan. Lalu bagian E. Jaminan yang kelima atau bagian E. Binatang liar tidak akan kau takuti. Binatang liar itu ada dua jenisnya. Yang pertama, binatang yang keluar dari dalam laut, itulah antikris. Yang kedua, binatang yang keluar dari dalam bumi, itulah nabi-nabi palsu. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat 11. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang namanya binatang tidak punya hati nurani. Tetapi jaminannya kalau kita tergembala, diasuh, dirawat, maka binatang liar tidak akan ditakuti. Sekalipun binatang liar tidak punya hati nurani. Saudara, betapa baiknya Tuhan kepada kita, bukan? Siapa yang mengerti rencana ke depan? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ke depan? Tetapi Tuhan sudah memperlihatkannya kepada kita malam ini. Lalu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar dibawa, dipimpin, dituntun dalam sebuah rencana Allah yang besar dan heran. Sebab itu kalau kita perhatikan Ayub 39. Siapa yang memerintahkan sehingga Raja Wali terbang tinggi di langit? Mengatasi segala persoalan, segala perkara, termasuk kemusnahan dunia ini. Selanjutnya, siapa yang memerintahkan sehingga Raja Wali, burung nasar itu, membuat sarangnya di atas bukit batu yang tertinggi? Artinya, Tuhanlah yang memimpin kehidupan rohani kita sampai kepada penyembahan. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat dirinya menjadi suci, apalagi sempurna. Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita sampai kepada puncak ibadah. Itulah penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Maka kalau kita perhatikan pemaparan firman malam ini, kita bisa mengerti dan mengenal pribadi Rut. Bangsa kafir, bangsa Moab. Tetapi luar biasa. Namun Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Tuhan juga mengasihi kita. Sehingga kita bisa meneladani apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Sebagaimana Rut telah meneladani ketaatan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun telah diberkati secara jasmani dan secara rohani dengan limpah, ia tetap taat, setia, dengar-dengaran, disertai dengan kerendahan hatinya kepada Naomi. Ia tidak lantas sombong dan merasa di atas angin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, bila anak-anak Tuhan tergembala dengan baik, dengan benar, manfaat yang kedua. 1 Petrus 2, ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan. Kalau tergembala dengan baik dan benar, anak-anak Tuhan sebagai kawanan domba Allah terpelihara dengan baik. Sesuai dengan pengakuan Daud di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Selanjutnya Daud berkata, takkan kekurangan aku, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani, soal makan, minum, pakaian, sandang, dan pangan dicukupkan. Secara rohani, Tuhan mengambil dan menutupi dosa aib kita semua. Sehingga tidak ada kekurangan. Itu pemeliharaan dari gembala. Dahulu kita sesat memang.
Karena mengambil jalannya masing-masing, menuruti kata hati saja. Tapi setelah kembali, dan sekarang berada dalam penggembalaan GPT Betania, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan pelihara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudara, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Haleluya. Kita berdoa supaya kita bisa melihat 5 perkara tadi lebih konkret. Tentu saja nanti diawali dengan mandi. Puji Tuhan. Ini baru pendahuluan dari 5 perkara ini supaya tujuannya Rut ini mengalami penyucian. Karena dia ini adalah bangsa kafir. Kemudian dia seorang janda. Sementara Tuhan mendambakan supaya kita semua menjadi milik kepunyaannya, bukan? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Matius 8 ayat 20. Kita kembali membaca Matius 8 ayat 20, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Kalau anak-anak Tuhan tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, maka tubuh menjadi liangnya serigala. Hal ini sudah disampaikan, bukan? Amin. Kemudian tubuh menjadi sarangnya burung. Berarti yang menjadi kepala atas tubuh adalah burung. Puji Tuhan. Sekarang tentang sarangnya burung. Burung itu jelas menunjuk roh najis. Burung itu menunjuk roh najis. Wahyu 18. Wahyu 18 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Judulnya jatuhnya Babel. Ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Puji Tuhan. Tubuh Babel adalah sarangnya burung. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang paling dibenci oleh Tuhan. Itu tubuh Babel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu Wahyu 18 ayat 2. Kemudian dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9, jelas itu berbicara tentang perjamuan malam kawin anak domba. Itu berbicara tentang pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Kesimpulannya antara Wahyu 18 dengan Wahyu 19 ini, kesimpulannya kita dapat menarik kesimpulan bahwa pekerjaan dari roh najis adalah menghambat pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu kesimpulannya. Itu kerugian dari roh najis. Merusak pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Lihat saudara, kalau saudara sudah selesai menulis, lihat dulu kemari. Saudaraku, kalau kerugian daripada roh najis, dampak negatif dari roh najis adalah menghambat pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Wahyu 18 ayat 2 itu berbicara tentang tubuh Babel dikuasai roh najis. Sedangkan Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 itu berbicara tentang pesta nikah anak domba. Sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi. Masuk dalam pesta nikah. Menjadi sidang mempelai Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Itu sasaran akhir. Berarti kesimpulannya roh najis ini menghambat pembangunan tubuh Kristus. Saudara, bukan saja itu berlaku di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dalam sebuah penggembalaan. Di luar penggembalaan juga itu berlaku. Kalau nikah itu sudah dirusak oleh karena kenajisan, pasti di dalam nikah itu tidak ada kebahagiaan. Bukti nikah tidak ada kebahagiaan. Ekonomi juga, keuangan, damai sejahtera hilang dari nikah itu.
Tidak ada di dalam nikah itu, percayalah. Baik juga anak-anak Tuhan di dalam karirnya, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, sebagai seorang pegawai di dalam sebuah instansi. Kalau dia sudah dirusak oleh kenajisan, maka semua pekerjaannya, semua usahanya, bisnisnya, apapun yang dikelolanya pasti rusak, hancur. Percaya apa yang saya sampaikan ini. Termasuk baik olahragawan, kalau dia sudah dikuasai kenajisan, hancur karirnya di situ. Jadi jelas, kenajisan ini merusak pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, jadi inilah kenajisan yang masih sebagai noda kekafiran, yang masih melekat di dalam diri bangsa kafir. Itulah bangsa Moab, bangsanya Rut. Sehingga tadi kita melihat, Naomi menyuruh memerintahkan Rut supaya segera mandi, berurap, memakai pakaian bagus. Sehingga Rut mengalami penyucian. Karena dia ini bangsa kafir. Selain itu, Rut juga adalah seorang janda. Janda itu sama dengan tidak memiliki suami. Tubuh tanpa kepala. Menjadi liang serigala, menjadi liangnya burung. Sama dengan kepala serigala menjadi kepala dan burung menjadi kepala. Kejahatan dan kenajisan menjadi kepala, menjadi pemimpin. Rusaklah masa depan. Apa itu masa depan? Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, tetapi Tuhan dengan kebaikan dan kemurahannya, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita malam ini. Kita belajar dari Naomi yang menyuruh Rut supaya segera mandi, berurap, dan memakai pakaian bagus. Supaya Rut mengalami penyucian. Karena dia adalah bangsa kafir dan seorang janda, bukan? Puji Tuhan. Yesaya 54. Yesaya 54. Diikuti, kalau saudara mengikuti firman itu nanti ada tempat di hati. Itu yang membuat hati kita jadi hancur. Tanpa rasa air mata mengalir. Menetes di pipi ini. Tanda kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menghargai firman. Jangan ibadah tidak pernah hancur hati. Saya tahu itu tanda bahwa dia tidak pernah berubah. Sesudah ibadah pun tidak berubah. Tapi mulai dari sekarang, bukan hanya di tengah ibadah, kita menghargai pembukaan firman. Di luar ibadah, kita terus ingat firman. Itu yang disebut memamabia. Mengunyah kembali. Yesaya pasal 54. Ayat 4 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Dan aku tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Jikalau kita taat setia dengar-dengaran seperti Rut, dengan segala kerendahan hatinya, maka Allah tidak akan mengingat-ingat masa lalu kita. Yaitu masa keremajaan dan aib kejandaan kita. Masa keremajaan itu bagaikan noda kekafiran yang menajiskan. Dan masa kejandaan berarti tubuh tanpa kepala. Namun Tuhan, di sini Tuhan berkata, jangan malu. Puji Tuhan, janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Kemudian, janganlah merasa malu,
sebab engkau tidak akan tersipu-sipu lagi. Tuhan lupakan aib keremajaan dan aib kejandaan. Noda kekafiran dan kejandaan dilupakan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sehingga kita tidak perlu malu dan tersipu-sipu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita melayani dengan segala kepercayaan diri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Puji Tuhan, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat, yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Dia mau menjadi suami bagi kita, saudara. Dalam kasih sayang dan kasih setia. Kemudian, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, kita ini sudah ditebus oleh darah salib Kristus, saudara. Maka tidak perlu ragu. Banyak orang Kristen yakin dan berani yakin karena punya kedudukan. Tetapi kita yakin, berani untuk beribadah dan melayani. Karena yang menjadi penebus kita ialah Tuhan Yesus Kristus. Uang, harta, kedudukan, Tuhan kecil di bumi, atau yang disebut ilasapan, tidak punya darah. Tapi karena kita sudah ditebus oleh darah salib, tidak perlu malu. Maka kita punya keyakinan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Tuhan meninggalkan Israel untuk sesaat lamanya. Amin, saudaraku. Tuhan pernah tinggalkan Israel di Mesir selama 430 tahun. Juga pernah dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tetapi 70 kali 7 tahun, itulah pengampunan Tuhan. Pengampunan tiada batas. Amin, saudaraku. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Tuhan punya alasan mengatakan itu. Lihat saja. Injil Matius pasal yang ke-27. Ayat 45 sampai ayat 46, demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Berarti ada 3 jam lamanya. Bukit Golgota diliputi kegelapan. Lalu ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung untuk menebus dosa. Ia ditinggalkan untuk sesaat lamanya. Inilah alasan sehingga ia menebus kita kembali. Ia telah ditinggalkan seorang diri. Puji Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Roma 15 ayat 16. Roma 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itulah bangsa kafir. Termasuk bangsa Moab. Termasuk kita semua bangsa Indonesia. Bangsa kafir yang bukan bangsa Yahudi. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa kafir dapat diterima oleh Allah. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Naomi memerintah Rut. Mandi, berurap, dan memakai pakaian bagus. Supaya ia boleh mengalami penyucian. Karena dia itu bangsa kafir.
kenajisan itu masih melekat. Yang kedua, Rut juga adalah seorang janda. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Rasul yang ke-13 itulah Paulus, diutus kepada orang yang bukan Yahudi, bangsa kafir, supaya kita boleh disucikan oleh Roh Kudus dan kita diterima oleh Tuhan sebagai milik kepunyaannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat terakhir, 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi dipilih untuk diselamatkan. Ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kehidupan kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan yang memilih kita untuk selanjutnya diselamatkan. Amin, saudaraku. Menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.